Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pipelining, di mana pipelining ini merupakan bagian dari arsitektur komputer. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar ya dengan istilah pipelining, ataupun jika belum, mari kita bahas satu persatu. Oke, untuk pipelining sendiri ya, ini akan terbagi menjadi beberapa penjelasan ya, di mana nanti akan ada pemaparan terkait dengan apa itu pipelining sendiri ya. Kemudian clocking ya, dan latch. Kemudian ada beberapa contoh dari stage dari pipelining sendiri. Lalu ada juga penjelasan terkait dengan load store dan RISC dan CISC. Lalu ada hazard dan example of hazard. Oke, yang pertama adalah sebenarnya apa itu sebenarnya pipelining ya. Pipelining ini merupakan teknik ya, salah satu metode, salah satu cara kalau kita ibaratkan seperti pipa ya. Makanya tadi di awal slide saya bentukannya adalah gabungan dari pipa-pipa. Pipelining sendiri merupakan teknik ya, metode menguraikan proses yang panjang dan berurutan ya. Jadi proses sekuensial itu semacam proses yang terpisah-pisah tetapi menjadi satu kesatuan yang berkelanjutan ya. Itu adalah proses sekuensial. Jadi pipelining merupakan teknik menguraikan proses sekuensial menjadi sub-sub proses. Jadi yang tadi ibarat pipa panjang itu ketika digabungkan itu merupakan proses sekuensial, itu akan dipecah menjadi beberapa sub proses. Kenapa ini terjadi? Karena ada kemungkinan ya beberapa instruksi, beberapa pekerjaan, beberapa perintah di dalam sebuah komputer, di dalam arsitektur komputer itu mengalami tumpang tindih atau overlapping selama eksekusi. Nah, pipa-pipa ini dibagi menjadi beberapa tahapan ya. Dan tahapan ini dihubungkan satu sama lain untuk membentuk satu struktur seperti pipa. Instruksi akan masuk dari ujung ya, satu ujung, dan keluar dari ujung lain. Nah, pipelining ini akan meningkatkan throughput instruksi secara keseluruhan ataupun cara waktu kerja ya. Nah, sampai sini mungkin teman-teman masih berpikir seperti apa begitu. Kalau kita analogikan tadi seperti pipelining itu seperti pipa ya, sebuah struktur itu jika kita samakan ya di dalam satu proses kerja komputer itu hampir sama ketika instruksi itu diinputkan ataupun datang, lalu kita mengharapkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan itu dieksekusi. Nah, pipelining sendiri definisi lainnya adalah bagi setelah proses sekuensial itu menjadi subproses, setiap operasi yang dapat dekomposisi atau dipecahkan menjadi urutan suboperasi dengan kompleksitas yang sama dapat diimplementasikan oleh prosesor pipa. Ya, sama ya. Nah, analoginya begini. Analogi dari unpipeline ya. Jadi ketika kita tidak menggunakan proses atau struktur seperti pipa, analoginya seperti ini. Ketika teman-teman mungkin membayangkan ya, ada satu proses kerja dengan durasi waktu yang disediakan di sumbu X ya, dan sumbu Y adalah jobs ya atau pekerjaan. Kita bayangkan ini adalah sebuah pekerjaan mempackage sebuah botol ya. Nah, packaging botol ini membutuhkan cycling pertama adalah menyediakan botolnya sendiri ya. Itu ibaratlah jika kita memberikan simulasi waktu itu adalah 1 menit. Kita anggap saja begitu. Nah, cycling pertama adalah menyediakan botol dan membutuhkan waktu 1 menit. Kemudian cycling kedua membutuhkan proses atau tahapan mengisikan air ke dalam botol. Nah, cycling kedua ini juga menghabiskan 1 menit. Kemudian yang terakhir adalah
memasang kembali tutup botol ya, dan ini menghabiskan waktu anggap saja juga 1 menit. Kita asumsikan dari cycling pertama, cycling kedua, dan cycling ketiga ini menghabiskan masing-masing 1 menit. Inilah waktu yang dibutuhkan untuk mempackage sebuah botol. Nah, kalau kita asumsikan yang lain ya, contohnya adalah asumsi bagaimana kita membuilding sebuah mobil. Anggap saja ketika kita akan membuat satu buah mobil begitu, ini dengan peralatan yang cukup, dengan peralatan yang luar biasa kompleks, maka untuk membuat satu buah mobil itu dibutuhkan waktu 24 jam. Anggap saja seperti itu. Kemudian cycling kedua untuk ketika membutuhkan mobil yang lebih banyak atau produksi mobil kedua itu juga 24 jam, dan produksi ketiga adalah 24 jam. Baik botol maupun mobil tadi akhirnya membutuhkan throughput atau waktu. Jadi satu mobil itu membutuhkan 24 jam, sehingga pipeline-nya itu adalah outputnya adalah satu buah mobil. Nah, bagaimana dengan analogi pipeline ya? Jika tadi botol ya yang tadi kita isikan untuk setiap proses itu membutuhkan 3 menit ya, maka kita bisa kita ubah dengan cara pipelining. Pertama adalah jika memang ya, jika memang satu proses kita anggap ya, cycling pertama. Cycling pertama adalah menyiapkan botol ya. Ini adalah botol pertama. Oke, botol pertama. Lalu tahap kedua, ini tahap pertama, ini tahap kedua ya. Ini tahap 1, ini tahap 2, dan ini tahap ketiga. Jadi untuk packaging botol ini membutuhkan 3 buah tahapan ya. Nah, ketika botol sudah disiapkan di cycling pertama, maka dia akan berlanjut ke tahap kedua ya, di mana dia akan mengisikan air. Pertanyaannya adalah kita asumsikan jika di setiap stage itu ada orang, ada SDM, ada sumber daya, ada human yang terlibat ataupun ada mesin yang terpisah begitu, maka mesin pertama atau human pertama ataupun apapun lah istilahnya ya, ini akan kosong ya. Jadi orang di sini akan nganggur. Nah, sehingga kita bisa ketika cycling pertama ini selesai dan dipindahkan untuk diisikan air, maka kita bisa memperkerjakan orang ini tadi untuk menyiapkan botol kedua, dan dilakukan secara paralel ya, secara paralel dengan isi air. Jadi tahapan kedua itu ada 2 buah botol ya. Ada 2 botol yang sudah disiapkan, yang satu sudah diisikan air dan yang kedua belum diisikan air atau baru disiapkan botolnya. Nah, begitu juga ketika isi air sudah selesai dan akan disegel ya, akan ditutup botolnya, maka cycling kedua ini ya, di siklus kedua ini ketika isi air selesai dan penyiapan botol kedua selesai, maka penyiapan botol kedua melalui tahap yang kedua adalah isi air, sedangkan botol pertama itu sudah masuk sampai dengan segel. Nah, itu juga botol yang tadinya pekerjaan yang botol ya untuk human ataupun mesin untuk menyediakan botol itu sudah kosong, sehingga bisa masuk ke tahap ketiga, botol ketiga ya, di mana botol ketiga ini bisa dimulai. Nah, ketika dipindahkan untuk tutup botol yang tadi siklus pertama ya, siklus pertama tadi segel ya, siklus kedua isi air, dan siklus ketiganya adalah menyiapkan botol, sehingga dalam satu waktu ini maka ada 3 botol yang disiapkan, alias dalam 1 menit itu akan ada 3 buah botol yang bisa disiapkan begitu. Nah, begitu juga selanjutnya hingga tahapan selesai ya.
Jadi kalau kita lihat ya, kita break secara menyeluruh, maka yang tadinya ya di setiap proses itu membutuhkan 1 menit, 1 menit, 1 menit, sehingga yang tadinya existingnya itu adalah 1 botol, ya, 1 botol itu 1 menit misalnya. Sekarang ya dengan pipelining itu perbandingannya adalah 3 botol itu dalam 1 menit, karena kita berbasis dengan pekerjaan. Nah, pipelism-nya adalah 3 buah botol yang akan dilibatkan, sedangkan yang tadi pipelism-nya adalah 1 buah botol. Jadi 1 menit itu hanya menghasilkan 3 botol, sedangkan ya eh, untuk pipelining itu bisa menghasilkan 3 botol, alias kita bisa asumsikan dengan menggunakan pipelining maka dia 3 kali lebih cepat dibanding proses unpipelining. Apakah ini bisa eh, diasumsikan untuk keseluruhan pipelining, Pak? Tidak. Jadi kita akan lihat dulu seberapa prosesnya itu mempercepat hasil dari throughput tadi. Jika memang throughput yang dihasilkan 3 kali, maka bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali, dan sebagainya. Jadi intinya sebenarnya pipelining adalah mencoba memberi ya beberapa pekerjaan, beberapa subproses itu, dan dilakukan secara bersamaan, secara paralel, dan bisa menghasilkan waktu yang lebih cepat. Nah, begitu juga dengan building car seperti tadi ya, jika memang membutuhkan membuat 1 buah mobil itu uh, sangat lama, 24 jam, anggap saja kita memecahnya menjadi tadi ya, tahapan 1 ya engine, tahapan 2 adalah body, tahapan ketiga adalah paint atau cat. Nah, kita akan menyiapkan, anggap saja tadi ya, mobil pertama untuk menyiapkan keseluruhan itu membutuhkan tadi berapa? 24 jam ya. Sehingga ketika kita breakdown menjadi 3 proses, maka membutuhkan 8 jam, 8 jam, dan 8 jam. Sehingga dipecah menjadi 3 buah proses. Nah, proses pertama adalah engine. Orang pertama menyiapkan engine ya selama 8 jam kita asumsikan. Lalu ketika engine-nya sudah siap, maka body akan masuk ke dalam tahap untuk pemasangan body. Lalu mobil kedua itu juga tadi seperti yang sampaikan bisa disiapkan untuk engine-nya, sehingga engine mobil kedua itu bisa bersamaan dengan siklus kedua untuk pemasangan bodi di mobil pertama. Begitu juga bodi bisa dilanjutkan ke paint ketika selesai, dan engine ya yang mobil kedua bisa masuk ke dalam tahap body untuk di cycling ketiga. Nah, sehingga engine yang di mobil ketiga bisa dimulai, sehingga sama seperti tadi botol, maka bisa diasumsikan dalam satu waktu ya, dalam satu siklus bisa dikatakan ada 3 buah mobil yang bisa dikerjakan, alias throughputnya 3 buah mobil itu bisa dikerjakan dalam waktu 24 jam, atau malah bisa 8 jam ya, ini asumsinya 8 jam ya, ini asumsinya 8 jam. Cek ya, 8 jam. Nah, sehingga pipeline-nya adalah 3 car, alias 3 kali waktunya lebih cepat dibanding dengan unpipelining atau pembuatan car secara pipeline secara utuh. Nah, begitu juga ketika kita asumsikannya, analogikan, kita matchingkan dengan proses yang ada di satu komputer. Kita akan melihat di satu komputer adalah fetching, decode, dan execute. Fetching itu bagaimana kita mengambil kembali misalnya data-data yang sudah kita buat, kita sudah simpan, lalu dari penyimpanan itu kita fetching, alias kita ambil kembali datanya, lalu kita masukkan ke proses decoding, lalu kita akan execute dan akan tampil di tampilan layar kita. Nah, satu cycling ya, satu program itu akan melibatkan satu siklus ya, ketiganya tadi fetching, decode, execute. Begitu juga untuk tahapan-tahapan secara lain ya, maka membutuhkan 3 satu program itu membutuhkan
anggapnya satu siklus. Begitu juga berarti ada 3 program, itu adalah 3 siklus. Sedangkan dengan menggunakan pipelining, maka bisa dikatakan ketika kita membreakdown tadi fetching di code execute menjadi beberapa tahapan, maka bisa dikatakan dalam satu siklus itu kita bisa dapat 3 buah program yang sedang berjalan gitu. Nah, itulah analogi-analogi yang sudah saya kemas. Semoga ini dapat menjadi pencerahan buat teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke dalam clock and latches ya. Nah, dalam clocking dan latch ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana instruksi itu dieksekusi. Nah, anggap saja kita punya 2 buah stage, di mana stage pertama itu adalah untuk proses fetching dan proses kedua adalah decoding. Lalu untuk stage kedua itu adalah executing dan write registrasi ya. Ya. Ketika stage pertama itu mengirimkan ke stage kedua, anggap saja kita membutuhkan waktu ya untuk mengirimkan ya. Tahapan pertama itu fetchingnya adalah 5 dan decode-nya, lalu yang tahap kedua adalah 7, sehingga bisa dikatakan jika kita asumsikan ini adalah sebuah instruksi yang dikirimkan, maka membutuhkan waktu ya R1 plus R2 adalah 5 plus 7 ya. Nah, alias 12. Nah, ini asumsinya harus sama. Clockingnya yang dikirimkan adalah 5 harus dikirimkan tepat ke 5, 7 harus dikirimkan 7. Jadi tidak ada nilai yang berkurang. Nah, dari sini kita kembali asumsikan pada memori yang teman-teman sudah pelajari di pertemuan sebelum UTS. Nah, kemudian kita asumsikan lagi jika ada register ya, yang tadinya 5 itu menjadi 8 dan yang tadinya 7 menjadi 9. Anggap saja tadi sudah masuk ke stage kedua. Lalu 8, 9 juga akan dikirimkan ke stage kedua, tepat menggantikan tadi ya 8 dan 9 sehingga membutuhkan 17. Sehingga ketika digabungkan akan menjadi 17. Nah, ini harus tepat sama. Nah, di mana clocking dan latching itu? Nah, clocking dan latching itu ada di bagian tengah ini. Nah, seperti apa bentukannya? Kalau kita asumsikan ya bahwa clocking ini adalah waktu yang diperlukan. Contoh saja adalah untuk siklus 1 itu membutuhkan instruksi 1 ya, dan nanti ada stage 1 ya sampai dengan melewati clocking dan sebagainya. Kita coba lihat lagi ya. Jadi di setiap stage itu akan melewati satu buah clocking dan satu buah latches. Nah, penjelasannya seperti apa? Nah, penjelasannya seperti ini. Ketika kita asumsikan di stage pertama itu adalah stage pertama itu membutuhkan 6 nanosecond ya, membutuhkan 6 nanosecond. Nah, sebelum dia masuk ke stage kedua, asumsikannya di sini adalah stage kedua ya. Nah, sini ada stage kedua. Dia akan melewati satu buah clocking. Nah, clocking itu sebuah latch ya, yaitu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyimpan, alias ada penyimpanan sementara. Anggap saja penyimpanan waktu yang dibutuhkan untuk menyimpan itu adalah 0,2 nanosecond. Sehingga yang tadinya siklusnya adalah yang kita tahu adalah waktu atau clocking ya. Ini istilahnya clocking. Clocking tadi yang kita butuhkan untuk mengirimkan ini belum diketahui, maka sekarang kita mengetahui clocking yang terlebih dahulu di sini ya. Nah, 6 nanosecond waktu yang dibutuhkan untuk di stage pertama proses ya, dari mulai fetching, kemudian decoding itu membutuhkan 6 nanosecond sebelum memproses ke sana ya, ke stage kedua, maka kita membutuhkan tahapan di latch ya. Latch ini untuk menyimpan sementara. Nah,
Maka dalam satu siklus, dalam satu clocking itu kita membutuhkan waktu sebanyak 6,2 atau 6 plus 0,2. Nah, bagaimana clocking speed-nya? Ya, clocking speed-nya adalah dengan rumus 1 per cycling time. Jadi 1 per 6,2 alias 161 MHz. Nah, ini perlu nanti teman-teman konversi terlebih dahulu sehingga menjadi megahertz. Karena megahertz ini adalah ribuan ya. Puluhan ribu ya. Nah, kemudian begitu juga ketika kita membaginya ya. Ketika stage pertama itu menjadi 3 nanosecond, stage kedua itu juga asumsinya adalah 3 nanosecond, times to store-nya atau latch-nya itu di setiap proses itu adalah 0,2 sehingga cycling time-nya ya cycling time di setiap proses ini cycling 1, ini cycling kedua. Nah, itu adalah membutuhkan 3,2 sehingga clock speed-nya itu lebih besar, lebih cepat, itulah 1 per cycling time atau 312,5. Nah, itu adalah clocking dan latch. Nah, rumus-rumus lainnya teman-teman bisa memperlihatkan ini dulu ya. Dimana time to execute nanti akan didefinisikan sebagai T pada umumnya time. Cycling to complete one instruction atau stage itu diasumsikan sebagai N. Lalu ada juga time overhead ya, atau time yang dibutuhkan untuk tambahan waktu adalah TOVH, TOVH ya. Jadi time overhead lalu unpipeline itu adalah penggabungan dari time execute atau T ditambah dengan time overhead. Lalu di sini juga ada clock cycling time atau throughput ya dengan istilah CT atau singkatan CT ya. Itu merupakan penggabungan dari time yang dibagi dengan stage ditambah dengan time overhead. Begitu juga clock speed ya, itu adalah 1 per cycle time atau 1 per CT. Latensi itu adalah clocking cycling time ya dikali dengan stage. Lalu ideal speed ya itu adalah unpipeline process atau T plus TOVH ya itu dibagi dengan CT, di mana CT juga merupakan penggabungan dari time yang dibagi dengan stage ditambah dengan time overhead. Untuk rata-rata cycle per instruction itu diasumsikan adalah bernilai 1 dan total time per instruction adalah pengkalian dari stage dikali dengan cycling time ya. Sehingga nanti jika dipecah menjadi time ya plus stage dikali dengan time overhead. Nah, apa gunanya equations ini? Mungkin teman-teman nanti bisa flashback ya. Nah, ini akan kita gunakan untuk mencoba menghitung proses atau latihan selanjutnya ya, di mana latihan soal kita akan menggunakan istilah-istilah tadi, latensi, cycle time, dan throughput. Namun kita akan bahas dulu terkait dengan latensi atau throughput. Nah, latensi atau throughput ya, latensi ini istilahnya sama dengan cycle time ya. Pipelining itu sebenarnya tidak membantu sama sekali terjadinya delay atau latensi keterlambatan dari sebuah tasking ya. Pipelining ini sendiri ini hanya mencoba membantu dari proses throughput atau waktu kerja ya dari keseluruhan beban kerja yang ada. Jadi tadinya jika cycling pertama ataupun proses yang panjang itu diubah menjadi proses-proses sub ya, sub proses yang akhirnya bisa membantu outputnya itu lebih banyak alias waktu kerja ataupun waktu yang ditempuh untuk menghasilkan produk itu lebih cepat. Nah, latensi ini sama dengan cycling time ya. Since it takes the instructions one cycle to go from beginning of page to the end of write back. Nah, kalau istilahnya ini istilah di komputer arsitektur ya, dia akan dimulai ya, cycling time itu atau latensi ini akan dimulai ketika instruksi itu diminta ya, akan dimasukkan mulai dari awal lalu akan dikeluarkan di akhir ketika write back. Nah, throughput sendiri ya, throughput sendiri ini didefinisikan tadi ya seperti yang tadi di awal adalah
1 per cycling time ya, jadi instruction per second. Nah, latihan soal. Asumsikan waktu yang kita gunakan untuk register antara pipeline stage atau ya dengan time overhead ya itu adalah 20 ps ya. Jadi ini adalah picosecond. Nah, kita diberikan proses dari sebuah instruksi di mana ada 5 stage, yaitu adalah fetching, decode, execute, memory, dan write back. Nah, kita punya 2 buah proses, yaitu adalah proses A ya, dan proses B. Kita akan diminta untuk menghitung cycling time ya, latensi, throughput dengan menggunakan unpipeline dan pipeline. Nah, kita sudah di sini diketahui bahwa ada time overhead ya, diasumsikan jika terjadi ya antara register dan pipeline atau time overhead-nya adalah 20 picosecond. Bagaimana prosesnya? Pertama kita akan membahas di stage pertama 1A ya, alias kita akan masuk di proses A dulu. Kita asumsikan kita akan membahas unpipeline terlebih dahulu. Karena stage di sini hanya 1 ya. Nah, unpipeline itu kita asumsikan bahwa ini tidak ada ya. Asumsikannya ini tidak ada proses ya. Sehingga ini menjadi satu kesatuan ya. Nah, begitu. Nah, itu ya. Nah, karena tidak ada pipelining, maka dikatakan time overhead-nya adalah 0. Ya, bisa kita asumsikan tidak ada time overhead karena jadi satu kesatuan panjang ya. Kemudian cycling time-nya ya cukup ditambahkan saja ya, 300 tambahkan 400 tambahkan 350 tambah 550 tambah 100 ya. Hingga total cycling time-nya adalah 1700 picosecond. Karena latensi dan cycling time itu sama, maka dikatakan latensi itu sama dengan cycling time itu adalah 1700 dan throughputnya adalah 1 per 1700. Begitu juga dengan di B ya. B itu juga sama untuk cycling time dan latensi, cukup menjumlahkan keseluruhan proses ya di setiap subproses tadi ya. Sehingga ini sama dan ini sama, lalu throughputnya juga kita dapatkan 1 per 780. Mudah ya? Nah, untuk proses kedua ya, di mana pipelining akan diterapkan. Nah, pipelining ini akan mereduce dari cycling time yang ada. Nah, kita asumsikan berapa jumlah panjang dari setiap stage. Nah, ditambahkan dengan delay-nya tadi. Kita asumsikan bahwa kita melihat dari proses yang tadi, yang panjang ini, kita bentar, coba hapus dulu. Oke. Di antara proses yang A dan B, ini kita pertama kali stepnya adalah kita mencari waktu yang paling panjang di setiap stage. Stage 1, stage 2, 3, 4, dan 5. Maka di stage pertama itu akan kita dapatkan 550. Dan di stage kedua yang kita dapatkan adalah 200. Oke ya. Sehingga kita asumsikan tadi sudah ya. Nah, pipelining mereduce the cycle time to the range of the longest time. Jadi dia akan mereduce cycling time itu dengan melihat yang proses yang paling panjang di setiap stage dan dari keseluruhan stage dan ditambahkan dengan register delay. Karena tadi cycling time-nya adalah dari stage yang keseluruhan itu, subproses itu yang paling panjang adalah 550, maka kita tambahkan dengan time overhead ya. Time overhead ini tadi sudah diketahui di awal adalah 20 picosecond. Nah, sehingga cycling time menjadi 570. Nah, latensi. Nah, perbedaannya adalah ketika kita mencoba mendefinisikan latensi dengan menggunakan pipelining itu tidak sama dengan
latensi pada prosesaan pipelining. Nah, di sini prosesnya menjadi sejumlah stage yang digunakan. Jadi cycling time, jadi yang tadi 570 dikali dengan banyaknya stage, itu adalah 5 ya, sehingga 5 kali 570 atau didapatkan 2850 ya. Nah, sehingga throughputnya tadi, throughput sama ya, 1 per CT sehingga 1 per 570. Nah, di sini diasumsikan ya tadi clock speed ya. Clock speed itu adalah satu ya, sama seperti throughput ya. Dia akan dibagi dengan cycling time dan dikalikan dengan 1000 sehingga didapatkan 1,75 MHz. Sorry, ini ada apa namanya? Overlapping ya. Tadi ini PS adalah picosecond, di mana picosecond adalah 10 pangkat minus 12 dan INST ini adalah instruction ya. Itu sebagai informasi saja. Nah, clock speed itu tadi ya, clock speed itu adalah CT. Nah ini CT ya, dikali dengan 1000 itu akan didapatkan clock speed. Nah, lalu begitu juga dengan tahap kedua ya, di mana tahap kedua tadi ada 200 yang paling besar, ditambah dengan time overhead 220 sehingga didapatkan cycling time adalah 220. Dikalikan dengan 5 stage itu adalah 1100 dan throughputnya itu adalah 1 per 220 atau 1 per CT. Lalu dikali dengan 1000 menjadi 4,54. Nah, itu ya. Jadi untuk pembahasan di setiap tadi ya proses ini kita sudah bisa menghitung cycling time, latensi dan throughput dengan menggunakan pipeline maupun unpipeline-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam stage dari sebuah instruksi dari keseluruhan arsitektur komputer ya, dimana tadi ada ketika ada satu siklus ya, mulai dari fetching ya, kemudian register, decode ya, ataupun tahap kedua tahap selanjutnya adalah execute, lalu ada memory dan write back, dimana setiap stage ya, setiap stage itu akan mengalami 5 cycling untuk bisa komplit ya. Ini sama seperti tadi ya, bahwa secara proses utuh dia memiliki 5 cycling, sehingga untuk menghasilkan tasking atau instruksi itu komplit maka membutuhkan 5 cycle, alias latensinya adalah 5 cycle ya. Cycles per instruction adalah CPI atau itu adalah sama dengan 1 tadi seperti di equation pertama, maka dikatakan 1 per 5 cycle time atau 1/5 dari cycling time. Nah, IF ya di sini dikatakan bagaimana instruction fetch ini atau fetching dari itu pengambilan satu instruction ini bisa diambil ya, diambil dari fetching instruction from the instruction memory, dari sebuah memori. Kemudian register fetch ya dan instruction decode ini tadi proses bagaimana dia menempatkan ya instruction itu pada register tertentu dan mendecode-nya di dalam register itu. Lalu kita mengexecute ya, mengkalkulate, mencoba apa istilahnya ya, beberapa banyak address memori yang dibutuhkan ya, seperti teman-teman lakukan di assembly. Lalu juga di memory ya, dia akan mulai membaca data dari data memori dan write back adalah menuliskan kembali ke dalam register file. Nah, 5 stage dalam sebuah instruksi di sebuah komputer. Nah, pipeline stage-nya tadi ya sama, ketika dia memecahkannya menjadi beberapa tahapan, maka bisa kita dapatkan dalam satu cycling ya, dalam satu cycling akan terdapat beberapa ya pekerjaan, beberapa program yang bisa dilakukan secara bersamaan. Bisa dikatakan di sini ada 5 pekerjaan ya, 5 program yang bisa dilakukan dalam satu waktu. Nah, latihan soalnya teman-teman bisa coba ini ya. Oke. Nah, kita bisa coba asumsikan jika kita punya satu buah prosesor ya, unpipeline prosesor atau prosesor yang dengan
bekerja pekerjaan yang panjang ya, yang satu sekuensial, itu memiliki cycle time sebesar 10 nanosecond dan rata-rata CPI-nya adalah 1, sehingga kita diminta untuk menghitung speed up. Berapa speed up yang didapat dengan cara melakukan pipeline pada prosesor tersebut menjadi 5 stage. Jika nilai 5 stage berurutan, itu adalah 1 nanosecond, 1,5, 4 nanosecond, 3 nanosecond, dan 0,5. Berapa speed up yang akan didapat? Lalu yang ketiga adalah bagaimana jika pada pipeline ditambahkan 20 picosecond ya pada register, berapa speed up yang akan didapat. Yang pertama adalah kita akan mengetahui bahwa ya pertama kita akan mendapatkan cycling time-nya adalah sebesar 10 nanosecond. Lalu kita mendapatkan juga CPI-nya adalah 1. Lalu ditanya latensi speed up yang diperoleh dengan pipeline 5 stage. Nah, latensinya ya bisa dikatakan adalah 10 nanosecond dibagi dengan jumlah banyaknya dari 5. Kenapa dibagi, Pak? Tadi kan dikali. Karena ini prosesnya unpipeline ya. Jadi unpipeline itu prosesnya kita asumsikan begini. Panjang. Nah, proses panjang ini 10. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk keseluruhan itu adalah 10. Sehingga jika dibagi menjadi 5 stage ya, maka di sini masing-masing ya 2, 2, 2, 2, dan 2. Begitu ya. Simpelnya adalah dibagi 5. Itu adalah latensi. Oke, kemudian selanjutnya adalah pipeline berfungsi untuk mengurangi. Jika nilai 5 stage secara berurut ditentukan 1 nanosecond, 1,5, 4, 3, dan 0,5. Berapa speed up yang akan didapat? Ya. Kita coba asumsikan lagi. Nah, tadi jika diasumsikan tadi ya, kotakan tadi sudah ditentukan di awal ya, berapa-berapanya. Nah, di sini ditentukan berapa ini? 1, 1,5. Lalu berapa ini? 4, 3, dan 0,5. 4, 3, dan 0,5. Nah, pipeline berfungsi untuk mengurangi CT ya. Pipeline itu berfungsi untuk mengurangi cycling time, sehingga seperti yang tadi ya, soal pertama kita akan mengambil waktu terpanjang. Waktu terpanjangnya berapa? 4 ya. Sehingga kita asumsikan adalah cycling time-nya adalah 4 ya. 4 nanosecond. Nah, adakah delay-nya? Tidak ada ya, di soal kedua tidak ada delay. Maka 4 nanosecond. Lalu speed up-nya seperti apa? Maka speed up-nya adalah old city ya, city cycling time yang sudah yang diperoleh di awal ya, ini ya. Cycling time di unpipeline itu dibagi dengan new cycling time alias cycle time yang diperoleh ketika melakukan proses pipelining. Itu adalah 10 bagi 4 alias 2,5 nanosecond. Jadi satu cycling time itu bisa menghabiskan sebanyak 2,5 nanosecond setelah terjadi pipelining. Ya, oke. Lanjutnya adalah bisa dikatakan ini ya, di yang kedua ini adalah 5 kali lebih cepat ya dibanding cycling time ketika unpipeline. Lalu di soal ketiga adalah jika ditambahkan pada pipeline itu adalah 20 picosecond pada register, berapa speed up yang akan didapat ya. Di sini mendapat tambahan 20 picosecond. 20 picosecond itu adalah 10 kali 10 pangkat minus 12, maka kita perlu mengubahnya menjadi nanosecond menjadi 0,02 ya. Nah, seperti tadi ya, pipelining ini cycling time-nya itu ditambahkan time overhead jika ada, sehingga ya menambah 4 ditambah cycling time yang diperoleh di awal ditambah di 0,02 atau 4,02. Sehingga speed up yang tadi yang 10 itu akan dibagi jadi 4,02 dan akan menghasilkan 2,488 sekian. Gitu ya. Nah, begitulah proses bagaimana kita mengetahui latensi speed up yang diperoleh ketika di setiap stage ya instruction komputer itu dilakukan. Nah, selanjutnya ada istilahnya adalah hazard. Apa hazard itu? Sebenarnya hazard ini adalah proses di mana ketika kita melakukan pipelining itu memungkinkan ada di dalam satu cycling itu ada satu proses yang bersamaan atau duplicate proses lah. Nah,
kita coba lihat ya di sini. Ya, kita coba kan di cycling pertama hanya ada fetching, di cycling kedua register dan fetching, cycling ketiga adalah register. Ini pada ini ya, execute, register dan fetching. Lalu cycling keempat muncul dengan write back, register dan fetch. Nah, idealnya kan seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, namun jika ya terjadi satu pengurangan ataupun proses ya, lalu di sini ya kita katakan bahwa di proses ini harusnya ada memori ya, tetapi tidak semua ada memori. Nah, di sini akhirnya ketika ada satu penambahan, coba lihat di sini ya, dari proses instruksi pertama, instruksi kedua, instruksi ketiga. Nah, di instruksi ketiga ini ada penambahan sebenarnya, penambahan memori. Nah, sehingga menyebabkan write back itu menjadi cycling selanjutnya yang ketujuh. Nah, ketika ini terjadi, maka ada problem yang ditemukan ya. Ada write back yang dikerjakan di cycling yang sama, sehingga mana dulu nih yang mau dikerjakan. Nah, ini adalah menjadi hazard atau menjadi kendala ya, batu sandungan ya. Nah, dengan adanya persyaratan bahwa setiap instruksi yang berdekatan tidak saling bergantung, maka ada kemungkinan terjadinya situasi di mana pipeline akan gagal dilaksanakan. Instruksi berikutnya tidak bisa dilaksanakan dan situasi ini disebut dengan hazard. Hazard akan mengurangi performansi dari CPU di mana percepatan ideal tidak akan dicapai. Adanya hazard menyebabkan pipeline terhambat atau stalled ya. Tidak ada instruksi baru yang akan dijemput sampai hambatan itu selesai. Alias proses ini ya, proses di cycling ketujuh ini harus diselesaikan terlebih dahulu dan tidak akan ada proses untuk pengambilan data ataupun proses untuk mengeksekusi di tahapan lainnya. Sehingga ini harus diselesaikan terlebih dahulu, berarti instruksi-instruksi selanjutnya akan mengalami penundaan. Gitu saja. Gitu ya. Ada 3 kelompok hazard ya. Pertama adalah structural, yang kedua adalah data, dan yang ketiga adalah control ya. Di mana structural hazard ini muncul dari conflict resource system ya. Yang ketika hardware-nya tidak dapat mensupport semua kemungkinan kombinasi pelaksanaan instruksi itu berdasarkan structural hazard. Kemudian data hazard itu muncul ketika data ya untuk satu instruksi tergantung pada hasil instruksi sebelumnya. Jadi dia depending pada hasil sebelum data hasil sebelumnya ya, hasil instruksi sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah control hazard yang muncul pada pelaksanaan instruksi yang mengubah ya visi ya. Contohnya adalah pencabangan. Nah, solusinya adalah bagaimana kita bisa mendelay ya proses IOP itu write by one cycle. Alias kita harus menambahkan ya jika memang ada satu proses itu ya memory stage itu harusnya ditambahkan, maka ya semuanya ditambahkan sehingga proses yang tadinya disisipi di tengah-tengah maka bisa tidak terjadi. Jika di sini tadi ya di proses ke berapa ini ada penambahan di cycling ke-6 itu adalah memori, maka bisa dikatakan kita bisa mentrasnya adalah dengan menambahkan memori ya di setiap cycling sehingga tidak terjadi penundaan. Begitu saja. Kita harus menambahkan satu cycling lagi ya untuk memorinya tadi. Nah, pipeline summary-nya adalah kita bisa secara konsepnya ya, kita bisa membreak instruction menjadi 5 stage, bisa merunning instruction juga melalui pipeline mode, lalu latensi ya di setiap instruction itu sama dengan throughput. Nah, limitnya adalah kita tidak bisa menghandle dependencies ya between instructions ya. Data dependencies, satu data tergantung pada hasil data sebelumnya dan kontrol dependensi ya. Jadi untuk mengontrolnya maka kita perlu melihat kembali ya proses bagaimana instruction itu di-set di satu visi ya dalam pipelining dan tidak bisa jika terjadi hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan prediksi maka perlu mencoba menelaah atau men-tracing hasil dari pencabangan tadi. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Nanti teman-teman silakan coba ketikkan di kolom komentar ya. Untuk pertemuan ini untuk pipeline
Saya rasa cukup ya, cukup panjang dan cukup jelas. Nanti silakan teman-teman diskusikan kembali hasil dari video ini. Jika memang ada yang perlu didiskusikan, silakan kontak atau tinggalkan komentar ataupun diskusi di dalam grup kelas. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih. Saya cukupkan sekian ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa diulang-ulang kembali ya, sehingga ada pemahaman yang lebih mapan untuk teman-teman pahami dalam proses sebuah arsitektur komputer. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian dengan melafalkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.